Selamat datang di channel saya dengan Bu Gultom, unit kerja UPT SDN 07 Panjang, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Saya akan melaksanakan kelas pengetahuan agama Katolik untuk profil pelajar Pancasila. Saya mengambil kearifan lokal, tarian khas suku Batak Toba Tortor. Selamat menyaksikan. Luar biasa. Oke, mantap. Siap untuk belajar? Siap. Nah, sebelum belajar, Ibu mau memeriksa kesiapan kalian dulu. Semua bawa bukunya? Bawa buku. Semua sudah rapi? Sudah. Buku yang diperlukan untuk belajar sudah ada? Sudah. Ini? Mana sudahnya? Ayo dibuka bukunya. Iya, oke, sudah siap? Sudah siap. Sekarang Ibu mau mengabsen kalian dulu. Masing-masing kelompok Ibu mau absen ya. Berapa kelompok ini? 5 kelompok. Kelompok ini ada yang tidak datang? Enggak, Bu. Kelompok yang sini? Enggak, Bu. Kelompok yang ini? Enggak, Bu. Kelompok yang sini ada? Enggak, Bu. Kelompok yang sini ada? Ada, Bu. Siapa? Marcel. Kenapa dia? Oh, meninggal opungnya. Berarti untuk mengantarkan opungnya ke peristirahatan terakhir. Tidak apa-apa, yang penting ada pemberitahuannya. Nah, karena kalian sudah hadir semua, hanya satu yang nggak hadir dan itu pun karena memang urusan yang penting, maka kita lanjut pelajaran kita ya. Tapi sebelum kita belajar, kita bernyanyi dan berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Dan memimpin lagu? Ibu tunjuk aja. Oh, oke, mantap. Silakan Dwi. Mimpin apa, Nak? Doa. Mimpin doa. Oke, siapa yang mimpin lagu? Ayo. Oke, Angel. Silakan Angel. Nah, yang memimpin doa di sini, yang memimpin lagu di sini aja saya. Nah. Oke. Ayo mimpin lagunya Dwi. Angel. Ayo Angel, mimpin lagunya. Ikan mas kopi Sama nyanyi ya. Ikan mas kopi ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Anak Tuhan bersuka cita, dalam Tuhan kita pasti menang. Yes, satu jumlah hidung dan mulutku, dua telinga, mata, tangan, dan kakiku, tiga oh indahnya rambutku, diciptakan Tuhan dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Mana tangan, mana tangan, 1, 2, 3 ya. Mana tangan, yang kanan, yang kiri. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Berteduh, dilipat, berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan Allah dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Engkau masih memberikan kami nafas hingga hari ini. Bapak, kami mau belajar, kiranya Bapak bisa hadir dalam pelajaran kami. Kalau dosa yang kami telah berbuat, kiranya Bapak bisa menghapuskannya. Berikanlah kesabaran dan ketabahan untuk guru kami yang mau mengajari kami.
misalnya ibu mengambil tarian tortor, yaitu kearifan lokal. Nah, tadi kita sudah membuka kelas kita dengan bernyanyi dan berdoa. Selanjutnya, apa tujuan kita belajar kearifan lokal, yaitu apa tadi? Tujuannya untuk apa? Untuk yang di depan. Lihat, yang pertama, meningkatkan kemampuan kita tentang nilai-nilai kearifan lokal, supaya kita memahami bahwa tortor itu rupanya kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Di sini mayoritas kita suku apa? Batak, Toba. Dan tortor itu adalah budaya kita. Jadi kalau dibilang, buka topimu. Kalau dibilang nanti, kalau ada yang mengatakan tortor itu kalau dalam profil belajar Pancasila apa? Oh, itu kearifan lokal. Selanjutnya, apa tujuan kita? Supaya kita mampu melestarikan tarian tortor. Bagaimana caranya? Belajar menor, belajar pengetahuan tentang tortor. Jangan asal nonton. Akal nonton berarti kayak gini-gini. Enggak. Semua itu ada simbol-simbolnya dan itu harus kita pahami. Oh, masih ada. Selanjutnya apa? Supaya kita menghormati tradisi budaya kita. Jadi kalau kita tidak menghormati tradisi budaya nenek moyang kita, maka kita adalah seorang yang durhaka budaya. Jadi tidak hanya durhaka kepada orang tua ada, kita juga kalau tidak menghormatinya berarti kita durhaka terhadap budaya kita. Demikian juga ada di sini yang bukan Batak Toba. Ada, semua Batak Toba. Demikian juga budaya orang lain. Kalau kita tidak mampu menghormatinya, kita juga durhaka. Jadi baik itu budaya kita ataupun budaya orang lain, kita harus hormati. Bagaimana caranya? Tidak mengejek. Misalnya lebih bagus ya budaya, enak menonton kayak gini. Kenapa kayak gini-gini? Itu tidak boleh. Jadi tujuannya itu supaya kita menghormati budaya yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya yang pertama, pernahkah kalian mendengar tortor? Pernah ya. Apa yang kalian ketahui tentang tortor? Ayo, siapa yang tahu? Apa yang kalian ketahui tentang tortor? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Tortor itu berasal dari ini. Itu. Tortor itu tarian khas ini. Ayo. Tortor itu berasal dari suku Batak Toba. Iya, boleh tepuk tangan kepada si Catherine. Apa lagi yang kalian ketahui tentang tortor? Hanya itu saja? Kalau cuma itu saja, maka dengarkan ibu, nanti kalian bisa tahu banyak tentang tortor. Ya. Yang kedua, apa yang kita perlukan saat menortor? Ada yang tahu? Ada. Ayo, Dwi. Ya, boleh. Ada lagi yang bisa menambahkan? Iya, ada lagi? Ulos, sertali. Kalau laki-laki pakai apa? Topi. Iya, topi. Mantap. Tepuk tangan untuk kalian bertiga. Kalau menortor itu butuh ulos. Apapun adanya, apapun pestanya, mau pernikahan, mau hiburan, mau mengantarkan orang yang mati, tetap harus pakai ulos. Nah, tahukah kalian sejarah tortor? Nggak ada yang tahu kan? Maka siapa yang bisa membaca lantang? Siapa yang bisa membaca kuat dan lantang? Ayo, siapa yang mau? Mau, kuat, dan lantang.
Siapa yang bisa membaca? Yang di depan. Tidak ada? Ibu aja? Gak ada kalian yang berani membaca sudah kelas 6. Membaca itu ibu aja. Ibu itu. Oke, Gisel lanjut. Bacakan Gisel, kuat. Asal usul nama dan nama. Nama tortor diyakini berasal dari bunyi hentakan kaki penari di atas lantai panggung kayu yang terdengar tortor. Istilah ini mencerminkan gerakan tari yang kuat dan ritmis. Tarian ini sudah ada sejak zaman kuno dan sering dihubungkan dengan upacara adat Batak yang berkaitan dengan roh leluhur, seperti upacara kematian, penyambutan tamu penting, atau upacara pernikahan. Nah, itulah asal usul tortor itu masih sebagian. Ada lagi. Nah, siapa lagi yang bisa melanjutkan membaca kuat? Ada lagi? Ayo lanjut Gisel. Ya ada yang berani. Fungsi ritual dan upacara. Awalnya, tortor bukan hanya sekadar tarian, tetapi bagian dari ritual yang bersifat sakral. Tarian ini digunakan untuk berkomunikasi dengan roh leluhur dan makhluk goib. Dalam upacara adat, para penari akan mengalami trans atau kerasukan yang dipercaya memungkinkan roh nenek moyang atau roh gaib lainnya untuk masuk ke dalam tubuh penari. Seperti jenis tortor, setiap jenis tortor memiliki makna yang dan tujuan yang berbeda. Misalnya, tortor Pangurasan adalah tarian untuk membersihkan tempat sebelum acara adat dimulai. Sedangkan tortor Sipitu Cawan digunakan dalam upacara memohon kesuburan dan kesejahteraan. Oke, lanjut. Baca dulu Catherine, kuat. Pengaruh budaya dan agama. Seiring dengan perkembangan agama Kristen di tanah Batak, fungsi tortor mulai bergeser dari ritual keagamaan menjadi bagian dari acara sosial dan budaya. Meskipun demikian, tradisi ini tetap Mengandung unsur tradisi dan spiritualitas yang kental. Dalam konteks modern, tortor juga dipantaskan dalam acara-acara budaya seperti perayaan, festival, dan pertemuan masyarakat Batak baik di Sumatera Utara maupun di Pulau Batak Di berbagai daerah. Oke. Selanjutnya lanjut Jose. Kuat baca. Perubahan keseharian. Tarian tortor telah mengalami berbagai perubahan adaptasi. Nama serta walaupun unsur tradisional tetap merupakan koreografi yang sebenarnya bisa berubah sesuai dengan konteks acara dan Preferensi penonton. Oke, lanjut. Lanjut email. Kuat. Saat ini ada usaha dari masyarakat Batak untuk melestarikan tortor sebagai warisan budaya yang penting. Pelatihan tari dan pementasan sering diadakan untuk generasi muda guna memastikan bahwa tarian ini tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Oke. Nah, itulah tadi tentang sejarah tortor. Jadi katanya yang pertama itu, tortor itu adalah upacara pada zaman kuno. Dan disebut tortor karena ketika jadi disebutlah tortor. Kalau di lantai tidak berbunyi tortor dia, tapi kalau karena dulu rumah orang itu berbentuk rumah Batak, tahu kan? Iya, pakai papan dan berpanggung. Itu kalau beranjak kita di situ kan, gitu kan? Jadi bunyinya itu
tok 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 tok. Jadinya disebutlah pementasan itu sebagai tortor. Dan pada zaman dahulu sebelum agama kita datang itu digunakan sebagai simbol adat untuk memanggil apa tadi? Iya, roh leluhur. Siapa yang pernah melihat upacara seperti itu? Pernah? Iya, di mana? Kok suaranya enggak dengar? Oh, di kampung opungmu ada upacara seperti itu. Iya, itu juga pernah pulang kampung ke Samosir. Rupanya adat seperti itu masih digunakan di sana. Dibuatlah nanti kan Jose apa gendang kan? Tung 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 tung. Baru nanti masalah orang itu. Kemudian masuklah roh leluhur kepada yang sudah ditunjuk untuk menjadi tempat roh leluhur. Dan kemudian leluhur itu nanti akan memberkati semua keturunannya sambil manotor bersama. Nah, kemudian lama-kelamaan tadi tortor itu juga dibudayakan dan hal-hal yang gaib-gaib itu dihilangkan. Kemudian tortor dijadikan sebagai apa? Pujian-pujian kita kepada Tuhan. Iya tidak? Di gereja pernah kalian melihat tortor? Di gereja pada acara apa saja biasanya ada tortor? Iya, Natal. Apa lagi? Hari Paskah. Sebelum perayaan ibadat atau perayaan misa atau perjamuan kudus, nanti perarakan juga sudah diadakan tortor. Itu cara kita untuk memuji Allah, cara kita untuk memuliakan Allah. Yang dahulu tortor itu digunakan untuk memuliakan leluhur kita. Kemudian lama-kelamaan karena kita sadar bahwa ada Tuhan, ada Allah, maka tortor itu dijadikan untuk memuliakan Allah dengan tarian dan musik. Nah, itulah sejarah tortor. Nah, ada juga simbol-simbol gerakan tortor. Coba kalau simbol komunikasi dengan leluhur, itulah dijadikan yang tadi sejarahnya itu. Karena tortor itu juga dijadikan sebagai komunikasi kita dengan leluhur-leluhur kita. Kemudian tortor juga sebagai ekspresi budaya dan identitas Batak Toba. Ya. Selanjutnya ada gerakan-gerakan yang bermakna, yaitu mulai dari menghormati, merayakan hingga mengusir roh jahat. Juga ada dibuat tortor. Gerakan tangan, kaki, tubuh yang sedemikian rupa juga menyampaikan pesan tertentu. Yang kayak gini, kalau kayak gini apa tandanya? Misalnya kan, kalau di pesta-pesta kan roba hula-hula nami, asal roh kami mersombah buru bere. Kan kayak gini kan buru berenya kan? Itu artinya apa? Iya, bagus. Cas dulu dulu. Memberi hormat. Lalu yang si hula-hulanya kayak gini. Kan ada juga gerakan kayak gini kan? Itu artinya apa? Iya? Iya, betul. Itu artinya memberkati. Jadi setiap gerakan-gerakan dalam tarian Batak Toba itu atau tortor itu mempunyai makna-makna tertentu. Dan itu harus kita tahu. Jangan asal langsung kayak gini nanti. Hiburan dari ini semua gini-gini tapi nggak tahu arti kayak gini. Semua gini-gini tapi nggak tahu arti kayak gini. Kayak gini juga artinya menghormati. Kayak gini memberi berkat. Jadi harus tahu, jangan asal ditarikan, ya. Nah, boleh nanti kita tonton ini video tentang tarian tortor dan di acara Batak Toba. Ini, iya pasti tahu kalian ini tariannya apa.
Iya, tunggu ya. Kursi dulu di Oke, perhatikan bentuk gerakannya. Nah, kalau ini simbol apa ini? Hah? Enggak, maksud ibu ini simbol apa? Ya?
Nilai apa yang kalian temukan dalam budaya Batak Toba seperti gotong royong, toleransi dan kebersamaan di dalam budaya Batak Toba melalui contoh yang kalian tonton tadi? Budaya apa namanya? Nilai-nilai Pancasila apa? Contoh, Ibu kasih satu contoh ya, baru kalian nanti memikirkan sendiri. Ibu tadi melihat video itu, Ibu menemukan nilai kerjasama yang bagus. Karena mereka semua bisa menampilkan tor-tor tadi mulai dari awal sampai akhir tidak berantakan. Berarti nilai yang pertama yang Ibu lihat adalah nilai kerjasama yang bagus. Nah, selanjutnya kalian diskusikan, Ibu kasih waktu 5 menit. Terserah kalian mau menemukan berapa nilai. Nilai-nilai Pancasila itu banyak ya. Banyak, ada cinta budaya, ada cinta tanah air, ada gotong royong, ada peduli lingkungan. Banyak nilai-nilainya. Ibu kasih waktu 5 menit. Diskusikan sama kelompoknya. Oke, sudah selesai kerja kelompoknya? Coba Ibu mau lihat yang mana yang kalian kerjakan, ayo. Ini kalau kerja kelompok itu berarti harus sama-sama siap. Harus sama-sama siap, terus kerja sama-sama, saling berkontribusi di dalam kelompok. Ini jawabannya apa, ini apa, gitu. Yang ini bagaimana? Mana yang dikerjakan? Kalian sudah siap? Sudah? Yang ini kelompok ini bagaimana, udah siap? Hah? Kelompok sini sudah? Sudah, Bu. Mana si Jessica? Oke. Sudah siap semua? Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Ayo. Kelompok yang mau maju ke depan berarti kelompok terbaik. Karena bisa selesai tepat waktu, kemudian mau berani menampilkan. Ayo, kelompok mana? Tunjuk tangan, siapa yang maju duluan? Karena yang maju duluan itu ada nilai plusnya ya. Setiap yang maju duluan ada nilai. Oke, mantap. Kelompok yang ini silakan maju ke depan semua kelompoknya. Di sini. Oh, satu aja yang mewakili ya. Oke, nah presentasikan yang kamu ini. Salah satu contoh nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada Buat dulu komentar ya saya. Yang kami diskusikan, hasil dari diskusi kami begitu. hasil dari diskusi kami adalah salah satu contoh nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada tarian folklor Batak Toba. 1. Kebersamaan. Karena dari awal sampai akhir dalam video tersebut mereka dapat menari dengan baik. 2. Kekompakan. Karena ketika mereka menari mereka sangat kompak dalam tarian mereka. 3. Keseriusan. Dalam video tersebut mereka sedang menari dan tidak bermain-main atau mengganggu temannya. 4. Gotong royong. Karena kerjasama mereka dalam kelompok solidaritas. 5. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Karena saya melihat penghayatan spiritual. 6. Berbineka global. Karena saya melihat mereka menghargai budaya dan tradisi Batak Toba. 7. Rasa ingin tahu. Karena mereka berpikir kritis. 8. Kemandirian. Karena saya yang melihat di dalam video tersebut mereka sangat bertanggung jawab dalam pribadi dan inisiatif dalam belajar. 9. Kemungkinan dalam memotivasi orang lain. Dan ke-10. Etika dan moralitas. Mereka dalam kesadaran global dan empati terhadap perbedaan. Oke, tepuk tangan. Sesuai tidak dengan yang dipresentasikan dengan nilai-nilai yang sudah Ibu jelaskan? Sesuai. Sesuai. Ayo, kelompok siapa lagi yang
yang kuat dibacakannya, dan kelompok yang lain kalau ada yang tidak sesuai nanti tunjuk tangan. Sesuai tidak? Tunjuk tangan. Tidak Bu, kenapa? Karena menurut saya di dalam video tidak. Misalnya sesuai Bu. Kalau sudah sesuai ya sudah, tidak apa-apa. Ayo silakan presentasikan. Hasil yang kami diskusikan adalah nilai-nilai Pancasila dalam karya Bapak Tora. Saya menemukan nilai keagamaan di dalam video berusaha karena dapat dilaksanakan pada suatu acara agama. Saya menemukan nilai kekompakan di dalam video berusaha karena mereka kompak, berkreasi, dan mereka bagus. 3. Nilai Tuhan Yang Maha Esa karena sama seperti ajaran Tuhan kita, dan dalam terdapat etika dan moral dalam kajian usaha budaya kita. Ada nilai berkebinekaan global dalam video tersebut karena terdapat penghargaan terhadap budaya dan tradisi yang ditunjukkan oleh siswa dan siswi SMP swasta Budi Mulai Pengurusan. Ada juga nilai gotong royong dalam video tersebut karena terdapat kerjasama yang baik dalam suatu kelompok tersebut, dan terdapat solidaritas sosial, partisipasi dalam kegiatan kepedulian antara masyarakat. Ada nilai kemandirian dalam video tersebut karena terdapat tanggung jawab pribadi, inisiatif dalam belajar, dan berusaha mengumpulkan masalah sendiri. Ada nilai kepercayaan diri dalam video tersebut karena mereka berhasil menampilkan diri di depan banyak orang tanpa malu. Oke, mantap. Tepuk tangan. Sesuai dengan yang dipresentasikan dengan nilai-nilai Pancasila kita? Sesuai. Memang semua ada? Ada. Oke, ada lagi yang mau maju? Oke, silakan. Yang kuat, jelas. Ya. Nilai-nilai dari Tortor. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya melihat penghayatan spiritual seperti beretika dan bermoralitas. 2. Berkebinekaan global. Karena saya melihat contohnya seperti penghargaan terhadap budaya dan tradisi suku Batak Toba. 3. Gotong royong. Karena saya melihat gotong royong contohnya seperti kerjasama dalam kekompakan, solidaritas sosial, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, kepedulian terhadap melakukan kegiatan tari tortor. 4. Kemandirian. Karena saya melihat kemandirian contohnya seperti tanggung jawab mereka pribadi dalam melakukan kegiatan tortor. 5. Kepemimpinan. Saya melihat kepemimpinan karena mereka mampu memotivasi orang lain dalam keputusan yang adil dan bijaksana. Oke, tepuk tangan. Silakan. Sesuai yang dipresentasikan tadi? Sesuai. Sesuai. Ada lagi yang maju? Oke, pas. Pas ya. Nah, kalian tadi sudah mempresentasikan semua hasil diskusi kalian dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan hasil yang terbaik tadi Ibu lihat, dan yang paling sesuai dengan yang Ibu harapkan adalah kelompok psikiatri. Tepuk tangan untuk mereka. Mana teman-teman? Begitu. Yang lainnya tetap semangat. Nanti jika ada kerja kelompok, tampilkanlah yang terbaik. Nilai-nilai yang kalian buat tadi memang sudah pas, bahwa di dalam adat istiadat Batak Toba melalui tarian tortor tadi banyak nilai-nilai Pancasila yang bisa kita temukan. Yang pertama, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena melalui tarian tortor kita mempersembahkan
kompak mereka membuat seperti ini, kompak membuat seperti ini, berarti di situ ada kerjasama yang baik. Seandainya kerjasama itu tidak baik, maka tarian tadi tidak terlaksana dengan bagus. Kemudian nilai apa lagi tadi yang dapat kita lihat? Nilai apa? Apa Sari? Iya, nilai kebersamaan itu adalah nilai gotong royong. Lalu ada nilai kebinekaan global. Apa artinya kebinekaan global? Kebinekaan walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Global itu secara menyeluruh. Kita berbeda-beda tetapi kita satu. Di situ tadi ada kita temukan ada kebinekaan global, yaitu cinta kepada budaya. Karena rasa cintanya dia kepada budayanya, maka dia mendapatkan tarian tortor yang terbaik. Nah, jadi semua budaya-budaya yang khas itu, yang bagus itu, yang indah itu adalah keagungan dari Allah. Di Indonesia saja yang ada kearifan lokalnya seperti budaya. Orang luar ada tidak? Ada, tetapi tidak sebanyak di Indonesia. Makanya di share banyak orang-orang luar datang ke Indonesia untuk melihat kearifan lokal di Indonesia. Ya, Joshua, banyak. Contohnya orang mana? Ada orang Belanda yang datang ke Indonesia untuk melihat kearifan lokal. Ada orang Inggris atau yang biasa kalian sebut bule. Banyak bule yang datang ke Indonesia hanya untuk melihat kearifan lokal di Indonesia. Makanya di Indonesia itu marilah kita terus-menerus mengembangkan budaya di Indonesia. Terutama dalam hal ini apa? Ya. Oke, sekian tentang pelajaran kelima kita. Tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Iya. Di dalam kotor apa yang bisa kita temukan? Nilai-nilai Pancasila. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita ini melalui pertanyaan yang ibu sebutkan, yang ibu buat? Siapa yang bisa nanti tunjukkan? Pertanyaan yang pertama. Pada hari ini, kearifan lokal budaya apa yang kita pelajari? Tunjuk tangan. Repan. Iya, Dwi. Kuat saya. Iya, mantap. Cas dulu, Dwi. Kearifan lokal budaya Batak. Pertanyaan yang kedua, Dwi 1 poin. Ayo, yang lain mana? Pertanyaan yang kedua. Nilai-nilai apa saja pada pelajaran hari ini yang dapat kita temukan dalam budaya Batak Toba? Nilai-nilai apa saja? Tunjuk tangan yang bisa. Tunjuk aja. Oke, nilai. Iya, kekompakan, kebersamaan, atau disebut juga nilai gotong royong. Lalu nilai apa lagi yang bisa kamu temukan? Iya, kemandirian. Baru nilai apa lagi? Iya, kebinekaan global. Mantap. Tepuk tangan kepada Siswi. Gak ada semangat untuk belajar. Studi mantap kali. Pertanyaan yang ketiga. Ya. Menurut kamu, apakah budaya Batak Toba
nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Jika iya, jelaskan. Siapa yang bisa? Si Dwi lagi. Yang lain? Iya. Ayo Dwi, jelaskan. Iya, oke. Tepuk tangan kepada si Dwi. Iya. Karena tarian kotor juga sudah digunakan dalam perayaan ibadat. Loh, yang lain mana? Tidak semangat. Yang lain mana ini kelompoknya? Kelompok ini malah bagus. Kelompok yang lain kosong. Tidak ada poin. Nah, berarti Ibu anggap jawaban kalian tadi sudah paham mengenai kearifan lokal budaya Batak. Selesai pelajaran kita, mari kita lestarikan budaya kita, tarian kotor dengan ikut serta mengembangkan tarian kotor.